Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape Indonesia, perkenalkan saya Hasnatul Sadia, tutor Upscape Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Upscape? Semoga sahabat Upscape sehat selalu agar kita lebih semangat lagi belajarnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian GCS, pembidayaan, peningkatan tekanan intrakranial dan hasil CT scan, serta triase dalam settingan IGD dan bencana. Bagaimana sahabat Upscape, sudah mulai penasaran dengan materinya? Yuk simak video berikut ini. Baiklah sahabat Upscape, kita masuk yaitu mengenai triase dalam settingan IGD dan bencana. Nah, sebelumnya kita harus lebih mengetahui dulu apa itu triase. Triase adalah memilah kondisi pasien berdasarkan pada tingkat kegawat daruratannya, di mana kita memprioritaskan kegawat daruratannya itu berdasarkan dari gangguan A, B, C, D, E. Yang pertama yaitu RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Nah, kita akan membahas yaitu menurut triase dalam settingan IGD. Kita harus ingat dulu apa sih prinsip dari pelaksanaan triase. Itu ada 3. Yang pertama yaitu time saving is life saving, di mana respon waktu yang kita usahakan itu sependek mungkin. Nah, yang kedua yaitu the right patient to the right place at the right time. Jadi harus pasien itu dalam waktu yang tepat dan dalam waktu dan tempat yang juga tepat. Nah, yang ketiga yaitu dapat kita melakukan yang terbaik untuk jumlah terbanyak. Nah, dalam prinsip triase ini kita juga berlakukan yaitu sistem prioritas yang berdasarkan yaitu yang pertama adanya ancaman jiwa yang mematikan, lalu dapat mati dalam hitungan jam, adanya trauma ringan, dan pasiennya sudah meninggal. Nah, untuk melakukan pengelompokan pada pasien triase itu kita menggunakan metode STAR, di mana kita itu dapat menggunakan warna prioritas. Nah, yaitu terdiri dari 4 warna. Yang pertama yaitu ada warna merah. Ini adalah merupakan prioritas pertama atau pada daerah area resusitasi, di mana dikatakan pasien itu kelompok warna merah jika terjadinya adanya ancaman jiwa atau fungsi vitalnya, di mana pada pasien dengan gangguan jalan nafas, gangguan pernafasan, perdarahan berat, sampai dengan adanya perdarahan yang tidak terkontrol dan penurunan status mental. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan? Yaitu adanya perlunya resusitasi dan adanya tindakan segera yang mempunyai kesempatan hidup yang besar jika ditolong segera. Yang kedua yaitu warna kuning, itu merupakan prioritas kedua. Biasanya itu terjadi pada area tindakan, di mana pada pasien itu yang mengalami potensial mengancam nyawa atau fungsi vitalnya bila tidak kita tangani segera. Nah, kondisi pasiennya sendiri yaitu dapat mengalami luka bakar tanpa gangguan saluran nafas atau kerusakan alat gerak, lalu adanya patah tulang tertutup yang tidak dapat berjalan, dan cedera punggung. Nah, kita dapat melakukan yaitu adanya tindakan definitif dan tidak ada yang ancaman jiwa segera. Nah, yang ketiga yaitu warna hijau. Nah, ini merupakan prioritas ketiga yang dilakukan pada area observasi. Nah, keadaan pasiennya itu memiliki cedera yang minimal, pasien mampu berjalan dan dapat mencari pertolongannya sendiri. Sehingga penanganan yang kita lakukan yaitu dengan penanganan yang seperti biasa, tidak perlu segera. Nah, yang keempat yaitu warna hitam. Ini merupakan prioritas 0, di mana pasien itu telah dikatakan meninggal dan atau memiliki cedera yang fatal, sehingga kemungkinannya hidup itu sangat kecil dan tidak mungkin kita untuk melakukan resusitasi pada pasien tersebut. Nah, ini adalah merupakan prosedur triase dalam settingan IGD. Jadi ketika ada pasien yang datang ke IGD, nah pasien ini akan diterima oleh petugas. Lalu kita sebagai perawat itu dapat melakukan penilaian gawat darurat. Jadi kita lihat dulu penilaian gawat darurat ini dari A, B, C, D, E. Nah, RW, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Lalu kita dapat menggolongkan pasien itu berdasarkan kegawat daruratannya tadi sesuai dengan metode STAR tadi. Nah, jika pasiennya itu mengalami termasuk kelompok merah, maka kita merujuk pasien itu ke ruang resusitasi. Jika berwarna kuning,
pasien akan dimasukkan ke ruang observasi, dan jika hijau pasien itu akan rawat jalan atau pulang, dan jika hitam itu pasien itu akan berada di kamar jenazah. Selanjutnya yaitu kita masuk ke triase dalam bencana. Nah, untuk triase bencana ini memiliki perbedaan dengan triase di settingan IGD, di mana pada triase bencana ini kita lebih memprioritaskan pada pasien dengan triase hijau, yang mana pasien itu dengan cedera minimal, masalah psikologi, dan tanpa luka. Nah, untuk konsep dari triase bencana ini, kita itu melakukan penanganannya kepada pasien yang memiliki kemungkinan hidup yang lebih besar. Karena pasien ini yang memiliki peluang hidup lebih banyak yang dapat kita selamatkan terlebih dahulu. Di mana konsep ini juga dikenal dengan reverse triase, yaitu menerapkan pada keadaan bencana di mana tenaga medis tidak ada kuat. Jadi, untuk triase dalam bencana kita melakukan terlebih dahulu pada pasien dengan triase hijau, sedangkan di settingan IGD kita memprioritaskan pada pasien dengan triase merah. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu seorang perawat bertugas di IGD rumah sakit. Pada saat bersamaan masuk 5 orang pasien dengan kondisi, yaitu pasien A dengan open pneumotoraks, pasien B dengan serangan jantung, pasien C dengan fraktur fibula dextra, pasien D dengan batuk, dan pasien E dengan dehidrasi. Maka pasien manakah yang menjadi prioritas utama? A pasien A, B pasien B, C pasien C, D pasien D, E pasien E. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi ada 5 orang nih yang datang ke IGD. Yang pertama yaitu pasien dengan open pneumotoraks, lalu pasien B dengan serangan jantung, pasien C dengan fraktur fibula dextra, pasien D dengan batuk, dan pasien E dengan dehidrasi. Jika sahabat Abskep menemukan soal seperti ini, maka tugas yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengelompokkan pasien itu berdasarkan triasenya. Di mana pada pasien A dengan open pneumotoraks itu berada pada triase kuning. Nah, karena pasien ini tidak kritis, namun kondisi pasien ini akan memburuk bila tidak segera ditangani. Lalu kita masuk ke pasien B, yaitu pasien dengan serangan jantung. Ini termasuk ke dalam triase merah. Kenapa? Karena jika tidak segera kita lakukan penanganan, maka dapat mengancam nyawa dari pasien. Nah, selanjutnya itu pasien C dengan fraktur fibula dextra. Ini merupakan triase hijau, karena pasien dapat menunggu penanganan tanpa menambah tingkat keparahannya. Nah, sedangkan pada pasien D, yaitu pasien dengan batuk, nah ini tentu saja ini termasuk ke dalam triase hijau. Nah, sedangkan pada pasien E, yaitu pasien itu mengalami dehidrasi, maka pasien itu berada pada triase kuning, yaitu pasien tidak kritis, namun kondisi pasien akan memburuk bila tidak segera ditangani. Oleh sebab itu, untuk jawaban pada soal ini yaitu B dengan pasien serangan jantung. Demikianlah video pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Abskep semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Abskep Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan konten yang lebih baik lagi. Saya Hasna pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.